Liga Inggris sudah memastikan meraih juara di musim ini. Liverpool meraih gelar ke-20 mereka setelah hanya mengumpulkan 82 poin saja. Selain itu, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana persaingan zona degradasi selalu ketat hingga akhir liga. Kali ini juga sudah terlihat 3 tim yang dipastikan akan terdegradasi di musim depan. Lalu apakah sudah tidak ada yang menarik? Tentu masih ada, yaitu persaingan ke Liga Champions yang secara mengejutkan bertambah pesaing dan peta persaingan akan semakin seru. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Jika pada pembahasan sebelumnya persaingan slot Liga Champions melibatkan peringkat ketiga hingga ke-7, pada kali ini peta persaingan bertambah dan menyeret tim peringkat kedua untuk ikut bersaing mendapatkan slot Liga Champions, dan jarak poin peringkat kedua hingga ke-7 hanya 7 poin saja. Dengan 3 sisa laga yang harus mereka lewati, semua klub tidak boleh terpeleset jika ingin mempertahankan peluang mereka lolos ke Liga Champions di musim depan. Secara mengejutkan, Arsenal ikut bersaing untuk mendapatkan slot Liga Champions. Kepastian ini didapat setelah mereka hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga terakhirnya di Liga Inggris. The Gunners di pertandingan terakhir juga kalah secara mengejutkan di kandang sendiri oleh Bournemouth, dan poin yang mereka miliki adalah 67, hanya terpaut 3 poin saja dari Manchester City yang ada di peringkat ketiga. Secara matematis, Arsenal masih sangat bisa keluar dari zona Liga Champions jika mereka kalah di 3 laga sisa. 3 laga sisa Arsenal telah menghadapi Liverpool, Newcastle, dan Southampton. Tentu bukan laga yang mudah, tetapi ketiganya cukup bisa menyulitkan Arsenal. Mereka memang sangat kecil untuk gagal lolos karena hanya membutuhkan 1 kemenangan saja. Terlebih goal difference Arsenal juga paling baik dibandingkan dengan pesaing yang lain. Akan sangat lucu jika Arsenal yang membuat Liga Inggris bisa mengirimkan 5 wakil di Liga Champions, justru mereka yang gagal lolos ke Liga Champions di musim depan. Manchester City bisa disebut sebagai tim yang memiliki kans terbesar untuk lolos ke Liga Champions di musim depan. Mereka tak terkalahkan dari 9 laga dan hanya meraih 1 hasil imbang. City mode akhir musim selalu memberikan kejutan dan kemenangan di setiap laganya. Apalagi mereka hanya akan menghadapi klub yang jauh kualitasnya di bawah mereka. Mereka masih menyisakan pertandingan melawan Southampton, Bournemouth, dan Fulham. Saat ini City sudah meraih 64 poin dan 2 kemenangan lagi akan memuluskan jalan mereka menuju Liga Champions di musim depan. Di peringkat ketiga dan keempat terdapat Newcastle dan Chelsea dengan poin yang sama, yaitu 63 poin. Newcastle sebenarnya bisa memperkecil jarak dengan Arsenal menjadi 2 poin saja. Akan tetapi sialnya mereka dapat ditahan oleh Brighton di pertandingan terakhir dan membuat mereka harus merelakan posisi ketiga untuk Manchester City. Newcastle akan menghadapi sisa laga yang sangat berat karena akan menghadapi Chelsea. Ini bisa dibilang sebagai laga final untuk memperebutkan zona Liga Champions di Liga Inggris. Selain itu, mereka juga akan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium. Dan terakhir, mereka akan melawan Everton. Tentu, jika Newcastle ingin lolos ke Liga Champions, mereka harus bisa meraih poin maksimal dari ketiga laga tersebut. Jika tidak, maka Chelsea siap kapan saja melangkahi Newcastle United. Kemenangan atas sang juara Liverpool membuat Chelsea tetap masih berada di dalam jalur yang tepat untuk ke Liga Champions. Mereka sebelumnya mendapatkan tekanan karena menghadapi lawan yang sangat susah, tetapi The Blues mampu melewatinya. Meski begitu, 3 sisa lawan Chelsea adalah yang paling berat di antara pesaing lainnya. Mereka harus menghadapi Newcastle yang sama-sama mengincar zona Liga Champions. Setelah itu Chelsea akan menjamu MU. Laga ini bisa dibilang laga yang paling berat karena rivalitas keduanya yang tidak ingin mau mengalah. Dan di pertandingan terakhir, The Blues akan menghadapi Nottingham Forest yang sama-sama bersaing memperebutkan posisi 5 besar Liga Inggris. Bisa dibilang Chelsea masih belum aman. Walau bisa menang melawan Liverpool yang sedang bermain fun football saja, mereka harus membuktikan di 3 laga terakhir mereka. Posisi ke-6 ada Nottingham Forest. Sebenarnya klub ini bisa berada di posisi ketiga sangat lama, tetapi menjelang akhir musim seperti kehilangan bensin, Forest turun ke posisi ke-6 dengan hanya meraih 61 poin. Mereka hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga terakhirnya. Tentunya ini akan menjadi kerugian jika gagal lolos ke Liga Champions di musim depan, mengingat mereka sudah absen cukup lama dari kompetisi Eropa tersebut. Namun harapan tentu masih ada. Mereka bisa menyapu semua laga sisa dengan meraih kemenangan. Lawan yang mereka hadapi juga relatif di bawah mereka, kecuali Chelsea. Nottingham Forest akan menghadapi West Ham United dan Leicester City sebelum akhirnya pertandingan penentuan melawan Chelsea di pekan terakhir Liga Inggris. Tim selanjutnya yang berpeluang meraih tiket ke Liga Champions adalah Aston Villa. Secara poin, Villa menjadi yang paling berat karena baru hanya mengumpulkan 60 poin saja. Selain harus menang di semua pertandingan, mereka harus berharap para pesaingnya tidak bisa memaksimalkan pertandingan mereka. Lawan yang akan Villa hadapi juga relatif seimbang, yaitu Bournemouth, Tottenham, dan MU. Aston Villa yang di Liga Champions musim ini bisa melaju hingga jauh ke perempat final, jelas akan terus melakukan segala cara untuk bisa kembali lolos ke Liga Champions di musim depan.
Lolos ke Liga Champions adalah bukti jika klub bisa bermain dengan baik dan tetap konsisten, karena mereka akan tetap berada di papan atas selama semusim. Prestasi ini tentu sangat luar biasa, karena akan melakoni pertandingan melawan kekuatan dari klub luar negara sendiri. Selain itu, Liga Champions juga merupakan sumber pemasukan besar bagi setiap klub, dan setiap klub juga pasti akan mendapatkan dana yang segar dari sponsor baru. Dengan kata lain, lolos ke Liga Champions bisa memperbaiki kondisi dari klub itu sendiri, secara finansial maupun prestasi. Jadi, siapakah yang layak lolos ke Liga Champions di musim depan? Coba tulis jawaban kalian di komentar.